sekalian, saya harap saudara baik-baik saja dan jaga kesehatan ya. Jangan suka kerumunan dan ingat olahraga dan juga kalau ada waktu jemur ya. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama diskusi dan baca firman Tuhan yang terdapat di Yohanes pasal 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Urapi dan berkati kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada orang tanya, Pastor, kenapa sih banyak orang tidak mau kenal Tuhan? Sebenarnya sudah dinubuat dari zaman dulu. Dan Yesus juga mengatakan banyak orang menolak dia. Nah, hari ini kita bulan yang penuh dengan sukacita, yaitu bulan Desember. Kita semuanya merayakan Natal. Ya, kita mau diskusi dan merenungkan apa yang terjadi. Ya, saat bayi Yesus itu lahir, semua penginapan itu penuh sehingga tidak ada ruangan kosong baginya. Sama seperti penginapan di Bethlehem. Hidup kita bisa begitu penuh dan tanpa disengaja kita tidak memiliki ruang untuk Yesus. Saudara ingat bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini yang gelap, yang dibebani dengan penyakit, peperangan, kemiskinan, dan juga kesedihan. Dan dia adalah terang dunia di antara kita, membawa kegembiraan dan juga harapan. Tapi sering sekali kita ini mengizinkan Yesus tidur, mengizinkan dia diam di dalam kehidupan kita. Sama bukan seperti Rasul, mereka mengajak Yesus pergi menyeberang ke sana. Mereka mengizinkan Yesus tidur. Kenapa Yesus tidur? Karena mereka tidak berbicara dengan Yesus. Mereka tidak berdialog dengan Yesus. Mereka merasakan di kapal mereka itu pintar. Apalagi Petrus. Dia adalah seorang nelayan. Dia tahu angin kapan datang, ombak bagaimana. Dia tidak membutuhkan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ombak taifun datang, angin datang, khawatirlah mereka. Baru mereka sadar bahwa Yesus ada di kapal mereka. Barulah mereka buru-buru bangunkan Yesus. Yesus, tolonglah kami. Kami sudah mau binasa. Nah, inilah teladan dan contoh di dalam kehidupan kita bahwa hati kita ini, manusia kita ini sama seperti perahu, kapal yang ada di laut, jalan terus. Kita tidak bisa mengatakan ombak jangan datang, angin taifun jangan datang. Tidak bisa. Itu pasti akan datang. Problemnya, apakah Yesus yang ada di dalam hati kita itu diam atau tidur? Problemnya, hati kita yang gelap itu, yang kotor itu, apakah sudah dibersihkan oleh darah Yesus? Saudara sekalian, sebenarnya Natalan ini adalah kabar gembira. Yesus datang ke dalam dunia yang gelap ini, yang dibebani dengan penyakit, peperangan, kemiskinan, dan kesedihan. Dia datang, terang dunia ini datang di antara kita membawa kegembiraan dan harapan. Namun rasa kekhawatiran, rasa takut, kemarahan, kekecewaan, dan berbagai hal yang negatif memenuhi pikiran kita, ya bukan? Kita ini rasa kemarahan, kekecewaan, dan kekhawatiran. Kita tidak menyadari kalau sikap kita itu merupakan suatu penolakan terhadap Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kita tidak memiliki iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Kekhawatiran kita membawa kita jauh dari Tuhan. Ketakutan kita membawa kita jauh dari Tuhan. Tidak mempunyai iman terhadap Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita tidak memberinya ruang untuk menghiburkan dan memenangkan jiwa kita. Kita tidak mengizinkan Yesus datang hidup, Yesus datang bantu kita. Pikiran kita terlalu sibuk tanpa memahami ada Yesus yang selalu beserta kita. Dia adalah partner kita. Kita harus sadar bahwa bayi yang lahir di kandang ribuan tahun yang lalu masih berjalan bersama kita sampai hari ini. Kehadirannya
membantu kita menjalani berbagai kesulitan hidup jika kita memberi kepadanya kesempatan. Kini, untuk bisa menikmati kehadiran Tuhan Yesus, kita harus memberinya luang dan menerima Tuhan Yesus dalam hati kita. Saudara sekalian, di tahun 2020 ini beda sekali merayakan Natal. Bulan Natal biasanya kita sudah sibuk, mau kemana, mau makan di mana, mau doa, ya, merayakan Natal di gereja sibuk. Tahun ini hanya sibuk di Zoom, on air. Marilah saudara sekalian, apakah kita sudah menyadari kehadirannya dalam hidup ini? Merasakan bahwa Tuhan Yesus adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Adakah kemarahan, kekecewaan, dan mungkin kesenangan dunia telah menutup pintu hati kita bagi Tuhan Yesus? Ketika kita abaikan hal tersebut, maka pada dasarnya itu adalah sikap hati yang tidak menerima Tuhan. Yesus selalu ingin mengisi ruang-ruangan kosong dalam hidup kita. Ia bahkan selalu mengetuk pintu hati kita untuk mengisinya dan membuat kita merasakan kehadirannya di dalam aspek hidup kita. Bukalah pintu itu, jangan pernah menolak Yesus, walau hanya sekali. Marilah kita ingat, tidak ada pengharapan di dunia ini, hanya Dia. Janganlah kita kecewa dan tinggalkan Tuhan. Janganlah kita marah dan jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Dia mau masuk ke dalam hati kita. Jangan tolak Dia. Jangan mengizinkan Yesus tidur di dalam hati kita. Mari kita percaya hari ini Immanuel, Tuhan Yesus menyertai Anda, Tuhan Yesus menjaga Anda, dan Tuhan Yesus sanggup memberikan berkat untuk Anda dalam pekerjaan, usaha, dan juga keluarga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau, mengingatkan kami bahwa Engkau datang ke dunia ini, Engkau adalah terang dunia, Engkau adalah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia, supaya Tuhan tidak ada kekacauan yang terjadi. Tuhan maafkan mereka yang mempunyai hati yang egois, yang ikut Tuhan Yesus mau merusakkan kesatuan bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa negara ini Tuhan. Tolonglah Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus